Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua tentunya di Mavlog Channel. Oke, ini adalah handphone yang lagi hot, lagi hit, dan lagi booming banget karena handphone ini merusak harga handphone di 3 jutaan, 3 juta lebih gitu kan, sampai 3 juta setengah. Jadi HP ini tuh lagi apa sih? Lagi hot banget gitu loh, lagi dicari, lagi diincar, dan alhamdulillah gua dapat setelah ikut-ikut flash sale. Jadi sebenarnya gua tuh mau curhat. Jadi si HP ini tuh dusnya jelek banget ya, bisa kalian lihat semuanya. Jadi si kardusnya tuh penyok-penyok. Ini udah gua buka, sebenarnya dibukanya karena penasaran ya, soalnya dusnya jelek banget. Dan gue lihat takut handphonenya kenapa-kenapa, gue buka ternyata nggak apa-apa, mulus banget HP-nya. Nanti kita cek aja ya, tapi si handphonenya belum gue buka. Ini disegel lagi sama gua. Jadi sebenarnya gua ini pertama kalinya juga beli di sini. Jadi sebelum kita unboxing, gue mau cerita dan curhat sedikit lah. Oke, jadi ceritanya gue tuh mau curhat tapi nggak jadi setelah gue tanya-tanya masalah si packagingnya. Bukan masalah HP-nya ya, HP-nya itu aman, bagus, nggak ada kendala, nggak ada penyok. Karena di dus HP-nya itu dipakai bubble wrap lagi. Cuman gue itu seperti di video, dus packagingnya itu yang bermasalah. Jadi karena gue penasaran, gue itu orangnya tipikal orang yang penasaran. Sebelum gue tahu jawaban atau alasan, minimal gue tahu alasannya gitu, gue bakal terus nanya-nanya. Akhirnya gue tanya ke pihak official store Xiaomi nya. Jadi kita langsung aja biar gak berlama-lama. Tapi bakal gue blur ya, karena ada suatu hal yang harus gue sembunyikan, termasuk privacy gitu ya. Soalnya dari pihak Xiaomi itu ada minta sesuatu tanda bukti waktu gue pembelian, termasuk nomor HP dan identitas pribadi lainnya. Jadi gue blur aja. Tapi untuk bagian atas ini gue kasih tahu ya, ini chatnya berlangsung beberapa hari. Jadi gue tanya-tanya terus. Akhirnya pihak Xiaomi itu kesimpulannya itu mengatakan bahwa kami sudah profesional pekerjaan dari tim kami, dan tim kami itu banyak. Artinya yang packaging, yang makin-makitin bungkus-bungkus paket itu banyak, nggak bakal satu orang. Soalnya apalagi pas flash sale itu pasti ribuan ya atau ratusan sekali kirim. Jadi kemungkinan itu dus itu penyok atau bermasalah itu dari pengiriman. Tapi dari pihak Xiaomi bilang jangan nyalain pihak pengiriman juga, atau kami bukan berarti menyala-nyalakan si pihak kurir ya, tapi kami istilahnya sebelum pengiriman dicek, dan mungkin insiden atau kendala yang dialami oleh si customer atau si pembeli itu dari saat pengiriman. Intinya bisa saja terjadi insiden gitu. Dan gua kekeh gitu kan minta, termasuk gua ngasih bukti kardusnya, termasuk gua kalau biasanya ngirim atau nerima paket itu kan ada kode atau nomor-nomor gitu kan, pokoknya nomor-nomor yang pembelian gitulah. Akhirnya deal gitu kan, gua nggak masalah. Gua sebenarnya nanya biasa, hanya penasaran doang, karena emang HP-nya nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Intinya pas gua ngomong gua unboxing di YouTube, gua sedikit curhat kata gua, tapi kata dia kalau misalkan isi curhatnya komplain, mendingan langsung komplain ke Xiaomi official store-nya atau ke Shopee, jangan komplain di media gitu kan. Jadi intinya lebih ke ngejaga keproporsionalan, namanya juga paket atau segala macam, insiden pasti ada gitu loh. Kalau bisa curhatan komplainan gue itu jangan di share gitu. Ini gue chat panjang lebar, intinya sudah ada kesepakatan lah. Intinya Xiaomi itu pasti ngejaga keprofesionalan ya. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, pengen tahu, silahkan langsung cek di pembelian di Poco X3 NFC itu ya. Itu juga banyak kok yang komplain langsung. Terus terang aja ya, emang kita bisa ngelihatnya atau dengan mudah mengaksesnya gitu loh. Jadi itu terbuka gitu. Jadi kalau gue sih nggak mau komplain di sini gitu loh. Artinya gue sebenarnya nggak ada masalah sih, gue penasaran doang. Kalau misalkan kardusnya sampai kenapa-napa, gue pasti komplain lah, komplain lebih ekstrim gitu ya. Tapi daripada lama gitu kan, akhirnya gue ya udahlah, curhatan gue nggak diterusin karena gue udah lega gitu loh, udah dapet jawaban. Intinya begitu. Oke, kita lanjut aja. Buat kalian yang pernah beli di Shopee, gimana pengalamannya? Jadi yang gue alami ini, dilihat dari packagingnya sih enggak, ini memang benar masih soalnya emang nggak boleh dibuka ya. Di sininya kan ada segel, di sininya nanti kita lihat. Nah, gue cuman lihat-lihat gini doang, biar nggak berlama-lama. Malas gue sebenarnya unboxing lama-lama. Kita langsung lihat barangnya aja. Ini kita lihat bubble wrapnya cuman ya segini, cukup lah ya, karena ada kardusnya juga, aman lah ya, nggak masalah.
Gue mah sebenarnya nggak rewel sih, nggak ribet ya mau packaging gimana, asalkan keamanannya itu tetap terjaga gitu loh. Tadi cuman gue lihat doang ya kardusnya, nggak sampai gue buka. Ini masih bisa dilihat ya kan, kita buang dulu. Nah ini masih segelan semua, plastik ini juga masih segelan. Kita langsung lihat sisi persisinya aja. Jadi depannya seperti ini ya. Ini adalah Xiaomi Poco X3 NFC yang lagi hit. Gua penasaran sama HP ini, akhirnya gua ikut-ikutan beli lah ya, pengen tahu aja. Jadi bisa kita lihat sisi persisnya seperti ini biar cepet ya. Jadi ini yang varian 6 GB RAM dan 64 GB internal. Ini warnanya shadow gray. Langsung kita buka aja, karena udah banyak juga yang bahas HP ini, udah banyak juga yang unboxing, bahkan yang review udah banyak. Ini kita bukanya pelan-pelan aja cuy, sayang ini gue nggak mau kegoresin ya, ntar kegores kardusnya. Kita black aja. Kita langsung, nah oke. Ininya lembut sih plastiknya ya, emang lembut ya, biasanya agak kasar sih, nggak tahu sih. Bisa kita lihat di sini, oke, bisa kita lihat ya, garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Oke, kita langsung buka aja ya. Wah, kena kardusnya cuy. Terus yang gua rasakan juga ini apa ya, segelnya ini dari plastik ya, itu dominan plastik. Kertasnya itu sedikit. Setahu gua biasanya kalau gua yang pernah unboxing Xiaomi itu seri Redmi itu, Redmi Note atau Redmi berapa gitu, ininya dominan kertas ya, ini plastik. Tapi kita lihat aja. Bisa kita lihat kan, ininya kardusnya perpaduan hitam dan warna orange. Kita langsung disambut dengan, bisa di pause aja untuk dibaca-baca kalau pengen baca ya. Kita taruh di sini. Terus kita disambut lagi dengan box orange kecil ini. Ini biasanya tempat SIM tray, betul, yang bentuknya kayak gini bulat. Terus disambut dengan ini ya, kartu garansi dan kartu manual book. Nah, kita taruh. Terus kita dapat casingnya ini tebal. Emang kalau Xiaomi biasanya yang harga 3 jutaan ke atas, casingnya agak tebal ya. Terus nggak ada apa-apa lagi. Terus ini handphonenya. Ini ya handphonenya, bisa di pause juga kalau pengen lihat. Kenapa gua beli Poco ini? Yang pertama karena harganya lah ya. Yang kedua speknya gitu. Speknya itu bisa kalian baca kan, pakai Qualcomm Snapdragon 732G gitu kan, yang terbaru. Terus displaynya cuy 120 Hz. Gue mau nyobain yang 90 Hz aja nggak kesampean, akhirnya cobain yang 120 Hz. Terus touch sampling rate-nya 240 Hz. Itu biasanya enak. Ini responnya atau reviewnya dapat nilai positif, banyak kan positif dari reviewer Indonesia khususnya. Terus kameranya 64 megapiksel, AI quad kamera, terus baterainya 5160 mAh dan fast chargingnya 33 watt. Jadi seperti HP-nya, kita kesampingkan dulu. Terus kita fokus ke bagian selanjutnya. Di sini ada casan. Casannya ini ya tadi itu ya, 33 watt totalnya. Di sini bisa kalian pause juga. Gue males bacanya. Yang jelas ini berat banget. Terus kabel datanya ini biasanya ada action orange-nya gitu ya, ada variasinya gitulah tuh. Oke, kita langsung fokus ke handphonenya biar cepat. Sebenarnya tadinya gue mau beli yang Redmi Note 9 Pro. Terus gue pikir-pikir itu kan udah turun juga harganya. Itu harganya udah 3.200.000-an yang varian 6/64. Tapi pas gue pikir-pikir ya gue ikutan ini aja lah, flash sale atau apa tuh namanya. Gue nyoba-nyoba aja iseng, akhirnya dapat juga. Karena kemarin sih gue males ya, tapi lama-lama karena gue pengen ganti HP juga, gue pegang HP biasa-biasa aja. Dan yang gue lihat di sini udah terpasang anti gores ya. Ini bisa kita lihat ada bagian yang gelembung. Kita coba pencet. Yang jelas ini anti goresnya plastik, nggak apa-apa lah ya daripada nggak ada. Terus ada kamera di sini, ada earpiece, dan terlalu banyak kelebihan yang bikin gue ngambil HP ini daripada Redmi Note 9 Pro. Dan kenapa gue ambil atau beli
si Poco X3 NFC ini karena banyak kelebihannya pada handphone lainnya, termasuk Xiaomi Redmi Note 9 Pro itu ya. Pertama itu gue paling penasaran itu tentang apa sih ya, 120 Hz sama stereo speakernya, terus sama hasil kameranya juga katanya bagus gitu loh. Lebih bagus dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro dan Realme 7 Pro sekalipun. Gue udah pernah lihat juga di YouTube lah banyak gitu kan. Oke, kita langsung ini aja nyalain. Maaf ya kalau kameranya ndut-ndutan, ini soalnya sore nih ya, fokusnya ndut-ndutan. Bisa kita lihat ini speakernya udah stereo. Di bagian bawah ada speaker lagi, mikrofon, lubang Type C, jack audio. Terus ini fingerprint sekaligus tombol power, tombol volume. Di atasnya ada 3 lubang. Yang jelas ini IR blasternya ini, terus ini mic. Nggak tahu ini speaker keduanya atau nyatu sama earpiece, gue nggak ngerti. Dan ini udah MIUI 12. Terus bagian belakangnya kayak gini. Banyak yang komplain masalah ini ya, tulisan Poco yang gede ini katanya risih gitu ya, atau kurang enak dipandang. Kalau gue sih nggak masalah ya. Terus setelah gue pegang ternyata bentuknya bagus ya belakangnya ya. Walaupun plastik, ini nggak terasa ini loh. Pas gue pegang ini pencet emang kerasa kayak kopong gitu, ada ruang yang ini bisa dipencet gitu loh. Tapi mungkin ini untuk meredam atau mengantisipasi panas yang berlebihan, gue nggak masalah juga. Udah dibuka, udah di unboxing, udah dipretelin sama itu ya di channelnya Mas Mobi TV kalau nggak salah. Kalian bisa lihat aja. Ini di sini ada 4 kamera dan 1 flash. Kita coba. Bentuknya sih ya no problem sih, kalau gue mah asik-asik aja, yang penting kualitas. Oke, kita langsung setting-setting aja ya, biar nggak berlama-lama. Nanti pas udah beres kita langsung bahas lagi. Oke, ini tampilan setelah gua setting-setting. Seperti ini tampilannya. Rada-rada beda sama tampilan yang dari seri Redmi Note dari Xiaomi ya. Ini kan seri Poco-nya. Terus banyak juga yang memperdebatkan ini plastik apa metal. Yang gua lihat dari channelnya Mas Mobi TV ini metal sama plastik gitu digabung. Ya, pokoknya untuk detailnya lihat aja dah di channelnya Mas Mobi TV. Pertama yang gue pegang ini lumayan berat, tapi nggak berat-berat amat. Gue masih cocok-cocok aja, nggak masalah. Gue kecil, gede, HP itu nggak masalah sih ukurannya. Yang penting fungsinya aja, gitu aja ya. Jadi bisa kita lihat. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk tes foto atau videonya di lain waktu aja biar nggak panjangan. Nah, mungkin nanti gue nampilin sedikit doang di sini ya. Gue mau nyobain ini dulu, refresh rate layarnya yang sampai 120 Hz. Tapi gue cari dulu ya. Ini udah versi MIUI 12. Jadi kalau kita tarik ke atas, tapi masih sama sih kayak yang lama ya. Mungkin perlu update lagi. Kita keluar dulu. Di mana sih ini yang settingan refresh rate layar? Di sini apa? Tapi kayaknya ini udah jalan ya. Ini kok MIUI 12 masih gini tampilannya ya? NFC getar mati. Gimana sih tampilan? Oh iya, ini bisa kita lihat ya, rasio menyegarkan. Kita langsung nyalain. Ternyata kalau di layar mungkin nggak terlalu terlihat, tapi pas gua di swipe ini kerasa. Ini smooth banget. Kalau kita swipe ke atas atau ke bawah itu kayak ngacir gitu loh. Terus untuk ininya juga, kita kalau misalkan ngetik-ngetik, vibration motornya enak banget, serius. Ini enak, benar-benar enak. Terus sebelum kita akhiri, kita coba dulu nyetel musik ya. Gue mau tes suara atau stereo speakernya, seperti apa kualitasnya. Coba kita langsung yang musik dari YouTube, yang bebas ini ya. Jadi seperti itu suaranya. Yang gua rasain sih ya lebih stereo speaker itu lebih kayak ngasilin suara yang lebih bulat, lebih ngebass gitu, lebih berasa bulat atau empuk itu suaranya. Yang gua lihat tadi, gua coba-coba ditutup pakai tangan, stereo speakernya kayaknya speaker atasnya di sini, kayaknya bukan di sini.
sependengaran gue segitu ya, yang satunya lagi pasti di bawah ya. Jadi mungkin itu aja dulu ya, biar nggak panjang-panjang, biar nggak kelamaan. Gue juga bingung, ini udah malam banget, udah mau maghrib. Untuk sekarang segini aja, karena ini malam gue nggak fokus. Gue juga bingung mau ngomong apaan, karena ini HP baru juga. Jadi seperti itu aja ya, video unboxing yang rada-rada nggak nyambung atau nggak bagus ini. Intinya seperti inilah penampakan si handphone Xiaomi Poco X3 NFC. Untuk kesan pertama gue pas gue pegang ya, bagus, handphonenya cukup memuaskan, atau build quality-nya juga menurut gue bagus. Jadi buat kalian yang mau beli, ini sangat worth it sekali dengan harga, kalau harga flash sale gitu ya, di 3,1 kalau yang varian 6/64, kalau yang varian 8/128 itu 3,5 juta. Itu juga kalau dapat di flash sale. Tapi kalau nggak dapat di flash sale atau kalian susah dapatnya, bisa cari di toko-toko online lainnya, walaupun mungkin harganya agak beda. Jadi gitu aja. Sekian video unboxing dari gua kah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe my vlog channel. Dan gua Maher dari Jonggol. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah sampel dari si jangan jijik si Poco X3 NFC di Full HD 60 fps ya. Jadi seperti ini hasilnya, sedikit aja kalau kita keluar seperti ini. Yang gue tes sih hasilnya bagus ya. Dia tuh warnanya panci itu maksudnya ini apa, gonjreng gitu loh, ngejreng. Jadi perubahan exposure atau pencahayaannya nggak terlalu apa ya, ekstrim ya. Jadi cukup bagus. Gue suka kalau mode auto tapi perubahan pencahayaannya nggak apa sih. Biasanya kan kalau kita ngesut ke ini objek seperti rumah, gedung atau pohon terus ke atas, biasanya langsung gelap, terang gelap gitu kan. Ini enggak, hampir nggak kelihatan gitu loh. Nah ya, jadi seperti itu aja sedikit contohnya. Oke, dan ini adalah hasil video atau kamera depannya yang beresolusi 20 megapiksel kalau nggak salah ya. Di resolusi Full HD 30 fps itu mentok ya. Dia bisa di resolusi 720p. Artinya turun ya. Dan setahu gue ini dynamic range-nya atau latar belakang di langit itu biasanya masih kelihatan tuh. Di apa, bukan biru ini, agak warna-warna apa sih ini. Jadi nggak putih gitu loh, background atau dynamic range-nya itu nggak putih. Dan kalian nilai juga hasil dari audionya. Kita coba menghadapi. Nah, jadi dia muka gua itu masih terlihat ya. Kalau kita arahkan ke atas jadi seperti itu ya. Ini di atas rata-rata lah hasilnya ya, termasuk masih bagus. Cuman memang nggak ada penstabil videonya. Jadi untuk kualitasnya cenderung natural, tapi agak ada efek beauty gitu, tapi sedikit banget. Nggak natural banget, nggak kayak Redmi Note 8 waktu gua coba. Nah itu masih kelihatan kan di atas. Nah itu backgroundnya, langitnya masih kelihatan, awan putih sama langit-langit warna bukan biru, itu warna apa sih, nggak terlalu apal tuh namanya, jingga atau apa sih ya. Pokoknya itulah warnanya ya, bisa kalian lihat sendiri. Jadi seperti ini kualitasnya. Kita stop dulu, cukup dulu segini aja.